Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sebelum beraktivitas, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, pada pertemuan ke-7 ya, pelaksanaan P5 atau proyek profil pelajar Pancasila. Setelah kalian menyelesaikan proyek kalian kelompok 1, 2, 3, hari ini kalian sudah selesai. Tinggal sebentar nanti kalian akan mempresentasikan hasil kalian masing-masing. Ya. Apa manfaat dari proyek yang kalian buat? Ingat, manfaatnya apa? Kemudian ada tujuannya apa? Pembuatan proyek. Terus dampak negatif dan positifnya apa? Ya. Setiap kelompok kan punya topik masing-masing. Dengar sini, setiap kelompok punya topik masing-masing ya. Jadi sebentar saya harap kalian presentasi dengan baik. Oke, kelompok 1, 2, dan 3 siap-siap ya. Nanti sebentar mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Oke, mungkin itu dulu ya. Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Iya, silakan bawa proyek kalian ke depan dan presentasi. Jangan lupa bawa meja. Bisa pakai meja ini juga bisa. Oke, kelompok 1 silakan. Ketua kelompok. Kelompok 1, satu suara untuk berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang bertema suara demokrasi dan judulnya yaitu miniatur 3 dimensi. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Ahmad Fadil Kaslam, Ahmad Anaf, Sinaiful, Jafar Sadiq, Kemal Fitra Ramadan, Maharani Ahmad, Muhammad Jafar, Mordekai Manuel, Nabi Wicaksono, Nurul Hiranti Syamsuddin, Muhammad Fadia, Ramadan Bayi, Reinhard Christian, dan Kalita Anastasia. Maka dari itu saya akan mempersilakan kepada dua pemateri kami untuk menjelaskan hasil proyek kami. Kepada pemateri dipersilakan. Oke, proyek atau tema P5 kali ini yaitu suara demokrasi, dan topik kelompok 1 yang angkat yaitu miniatur 3D. Tepatnya pada pemilihan umum Ketos SMA Negeri 8 Kota Ternate. Selanjutnya untuk manfaat, tujuan, dan juga kesimpulan disampaikan kepada pemateri kedua kami. Tujuan kami menciptakan proyek kami yang ini yaitu untuk menciptakan kebebasan, kedua menciptakan keadilan, ketiga rakyat berperan dalam pemerintahan. Sedangkan tujuan suara demokrasi pada P5 adalah agar para siswa mampu mengimplementasi sistem demokrasi pada satuan pendidikan terbentuk modernisasi kepemimpinan dan yang demokratis guna menampung aspirasi siswa serta melatih siswa untuk berorganisasi serta menyalurkan minat bakat siswa dalam berorganisasi. Manfaatnya yaitu mencegah konflik antar golongan, kedua hak-hak dasar terdakwa, ketiga terwujudnya kesetaraan, keempat menciptakan ketertiban umum, kelima membuat masyarakat memiliki tanggung jawab, keenam pembaruan kebijakan, ketujuh mencegah kekerasan. Kesimpulannya yaitu pentingnya budaya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam hal-hal berikut: terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih. Baik, itu saja dari kami. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 menang kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan tema suara demokrasi mengenai briefing dengan topik strategi cerdas mengenai bumi. Sebelum lanjut ke materinya, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Hafiz Nugraha, Muhammad Ali Akbar, Rahmat Haji Soleman, Alia Putri, dan Salwa Agista, Kaila Salsabila, Nabil Fajrul, Rangga Hoda, Asila Rosadia, Rizky Pratama, dan yang terakhir saya sendiri, Kaisar Al-Tafus Kulam. Silakan kembali materi. Baik, yang pertama yaitu pengertian pungli. Pungli atau pungutan liar adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang pegawai ataupun pejabat pemerintah dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tak pantas ataupun tidak berdasarkan kepada persyaratan pembayaran yang ada. Kegiatan pungli itu sendiri juga disamakan dengan pemerasan, penipuan dan juga korupsi. Nah, kami di sini memiliki tujuan pembuatan strategi cerdas memerangi pungli, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melawan pungli yang ada di sekitar masyarakat, mengajarkan bagaimana cara memberantas pungli, mencegah terjadinya pungli, dan juga menciptakan masyarakat yang tentram tanpa pungli. Kepada pemateri 2 dipersilakan. Dan selanjutnya ada manfaat dari clipping yang kami buat ini. Nah, apa sih manfaat dari clipping ini? Manfaat dari clipping ini, dengan clipping ini kita mendapat manfaat berupa dapat mengurangi terjadinya pungli di masyarakat. Yang seterusnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik. Itu saja manfaat dari clipping ini. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh pemateri 1. Jadi kesimpulannya, strategi cerdas memerangi pungli memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, melibatkan berbagai pihak dan berfokus pada peningkatan transparansi, penegakan hukum, pendidikan, reformasi birokrasi, dan penggunaan teknologi. Implementasi strategi ini sangat efektif sehingga diharapkan dapat mengurangi dan akhirnya menghilangkan praktik pungli. Baik, itu saja tugas dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, tunjukkan kepedulianmu terhadap bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berdirinya kami di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami berupa poster dengan tema suara demokrasi dengan topik golput bukan solusi. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih. Sebelumnya yang belum mengetahui apa itu golput, pengertian golput. Golput atau golongan putih merupakan istilah yang digunakan ketika seseorang yang masuk dalam kategori pemilih dalam pemilu memutuskan untuk tidak menggunakan haknya untuk memilih salah satu calon dalam pemilu. Dampak dari golput tersendiri dampaknya bisa cukup signifikan, yaitu golput dapat menyebabkan penurunan legitimasi bagi pemerintahan yang terpilih karena jumlah suara yang diberikan lebih sedikit. Yang pada gilirannya dapat mempengaruhi legitimasi dan otoritas kebijakan mereka. Dan golput juga bisa menjadi indikator ketidakpuasan terhadap sistem politik atau kandidat yang ada pemicu tuntutan perubahan dalam proses politik. Dan tujuan kami mengambil tema golput bukan solusi, yaitu pertama, menolak golput bertujuan untuk memperkuat demokrasi dengan memastikan bahwa semua warga negara berperan aktif dalam proses pemilihan umum. Dengan menolak golput, kita menghargai hak suara sebagai hak yang diperjuangkan oleh banyak orang dalam sejarah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan politik. Baik, selanjutnya manfaat yang akan disampaikan oleh pemateri 2. Oke, untuk manfaat dari menolak golput atau mengajak orang untuk tidak golput memiliki manfaat yang signifikan, antara lain meningkatkan partisipasi dalam proses demokratis yang penting untuk memastikan representasi yang lebih baik dari keinginan dan kepentingan rakyat. Dengan mendorong partisipasi masyarakat dapat lebih aktif dalam memilih pemimpin yang mewakili nilai-nilai dan kebutuhan mereka.
Selanjutnya untuk kesimpulan dari golput blok akselerasi ini. Golput adalah tindakan yang kompleks dengan dampak yang beragam. Meskipun bisa menjadi penentu proses, golput juga dapat mengurangi legitimasi dan keterlibatan dalam proses demokratis. Penting untuk memahami penyebabnya dan mendorong partisipasi aktif untuk memastikan representasi yang baik dalam pengambilan keputusan politik. Itu saja yang akan kami presentasikan pada hari ini. Sisanya saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelum kita tutup presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama dari Nadine Safri, yang kedua Evan Musan, yang ketiga Fatir Jali, keempat Fadil Ramadan, yang kelima Ahmadi Ariza, kemudian Azhara Ibrahim, Febriani Asria, Laras Dwi, Ilmania Karlina, Siska Arifin, Raya Putri, Agnes Laurencia, Rafa Lucy. Baik, itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kelompok 1, 2, dan 3. Kalian sangat luar biasa. Sudah membuat proyek dengan baik dan sudah mempresentasikan hasil kalian dengan baik. Mari kita berikan aplaus sama-sama. Luar biasa. Mungkin itu saja dari saya tutup demikian. Tapi saya tutup dengan doa ya. Ya, tutup ya, sebelum menutup kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.